Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Biridallahu bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah hujan-hujan kita masih bisa meluangkan waktu ya untuk hadir sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ternyata wa mujalasatul ulama, hadir di majelis ilmu itu nilainya teramat sangat besar, pahalanya besar. Maka kita bersyukur oleh Allah ditakdir bisa hadir walaupun suasana gerimis seperti ini ya. Selalu memiliki rasa malu dan memiliki adab. Yang dimaksud dengan rasa malu, ya, yang dimaksud dengan rasa malu itu yang bagaimana? Yang dimaksud dengan rasa malu itu menurut syara, karena malu itu termasuk bagian dari iman, dan mereka mengatakan ibadah itu terdiri dari 72 bagian. Yang 71 bagian dalam rasa malu kepada Allah, dan yang satu bagian dalam segala macam kebaikan. Justru 71. Hendaklah kalian merasa malu. Hendaklah kalian merasa malu itu kepada Allah, tapi dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Hendaklah kalian merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu. Bukan malu-maluan atau memalukan. Bukan malu-maluan, tapi ini benar-benar malu yang sebenarnya kepada Allah. Maksudnya gimana? Malu kalau tidak jamaah, itu maksudnya. Malu kalau tidak puasa, malu kalau tidak sholat, malu kalau tidak menunaikan zakat. Malu.
Nah, orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak pernah berbuat baik, berarti tidak punya rasa malu, tidak punya malu kepada Allah. Padahal Allah itu sudah memberi datang kula panjenengan itu tidak sedikit ya. Oleh Allah kita dikasih nikmat iso melek, iso merem, iso melek merem. Coba melek tok, step namanya. Lah kalau merem tok, dead. Lek melek merem. Kelilipan. Jadi kalau melek merem, ternyata kita mendapat apa? Kita ini sehat. Urip sehat. Itu jenenge melek merem. Lek Mas Farhan melek meremnya lain. Lah, melek merem itu lain maknanya. Masya Allah ya. Kemudian para sahabat berkata, sesungguhnya kami ini merasa malu ya Rasulullah, ya, dan segala puji bagi Allah. Kami ini malu ya Rasulullah kepada Allah. Tapi ada yang sampai begini ya, kate ndonga emoh, jarene isin jaluk-jaluk nang Gusti Allah. Sampai ono sing ngoten. Akhirnya ditegur sama temannya yang sama-sama tasawuf gini ya. Kamu ya salah katanya. Salah gimana? Kita itu bukan jaluk-jaluk nang Gusti Allah dipadakno karo jaluk-jaluk nang uwong. Beda. Ini temannya yang negor ini, padha kiai ini. Dari temannya kiai satunya itu, kita berdoa itu semata-mata menjalani perintah Allah, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabahi doamu, pasti akan aku kabulkan. Jadi kita itu berdoa kepada Allah itu bukan jaluk-jaluk koyok nang makhluk, tidak sama. Kita berdoa kepada Allah itu semata-mata karena memang perintah Allah. Jaluk-jaluk itu perintah Allah, ya. Sahabat mengatakan, sesungguhnya kami merasa malu ya Rasulullah dan segala puji bagi Allah. Walillahilham. Kata Nabi, lo bukan koyo ngono, akan tetapi siapa yang merasa malu kepada Allah, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya, terus menjaga perut serta apa yang dikandungnya, serta mengingatkan kematian dan kehancuran. Itu malu itu. Jadi ana wong mengatakan katanya malu tapi tidak pernah eling mati. Oh, bukan durung malu. Dia mengaku malu tapi tak pernah memikirkan tentang, ya, tidak menjaga kepala dan pikirannya. Artinya tidak pernah digawe ruku dan sujud. Berarti ya podo ae, enggak pernah sholat. Berarti dia malunya itu hoak. Hok. Wah, berarti ada ya hok, malu yang hok itu.
Tidak pernah menjaga perutnya, selalu diisi dengan yang haram, yang dimakan haram, yang diminum haram. Pokoknya tidak pandai menjaga perut itu, selalu diisi dengan yang haram. Berarti malunya hok itu. Malunya kepada Allah itu hok. Tulisannya hawak. Ya, tulisannya hawak. Tidak pernah malu kepada Allah. Buktinya yang dimakan haram, yang diminum haram. Tidak pernah menjaga mulut, perutnya. Ya, yang haram-haram dimplok, yang subhat melepuh. Jangan. Usahakan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi, usahakan yang diridhoi oleh Allah. Gak apa-apa walaupun enak-enak, asalkan halal. Walaupun banyak, asalkan halal, gak apa-apa. Wis titik gak enak, haram bisa. Ya. Gak masalah walaupun hanya sekedar gurami bakar kecap, asalkan halal, gak masalah. Gak masalah kalau hanya sate Bang Saleh, sate Kairo, sate Mesir di Batu, gak masalah. Yang penting halal. Wis iwak garing, iwak asin, enak belas, hasilnya nyolong. Aduh, kan lebih baik sate halal sakuline. Oh, maknyus. Hujan-hujan ngene, gulai kacang hijau. Kesukaan gue. Sebab itu terasa ya, terasa. Maksudnya terasa itu menyehatkan. Menyehatkan. Faqad qalu la yanbaghi lirrujuli ayatlubal ilma wal haditha hatta ya'malu fil adab. Orang-orang yang bisa begitu itu, ya, orang-orang yang bisa makan yang halal, minum yang halal, menjauhi yang haram, menjauhi yang subhat, gitu-gitu itu, kalau dia itu ngaji. Kalau orang itu tahu ilmunya, ini jelas. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah datang pengajian, tidak pernah dengar tausiah, tidak pernah dengar nasihat-nasihat agama, maka dia semakin jauh dan jauh dari Allah. Na'udzubillah. Ini makanya kita ngaji itu, terutama biar kita ini apa istilahnya ya, semakin dekat dengan Allah, mencari ridhonya Allah. Hidup itu sebentar, Mas. Hidup itu singkat, nggak lama. Ada orang sudah umur 70 itu sekarang langka. 80 apa maneh, 90 sudah bisa dihitung. Lo kemana? Yo berangkat. 100 apa maneh. Ya Allah, singkat. Hidup itu singkat. Apa yang kita cari? Cari dunia untuk sekedar kewajiban kita sebagai laki-laki, mencari nafkah anak dan istri. Udah ya. Selebihnya hidup ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah ya. Nggak usah nemen-nemen, payah istirahat, istirahat.
Ojo 24 jam kerja, pulang dari kantor dek orang masih ono kerjaan tumpuan. Ya sambilan jari ini. Waduh ngelembur. Ya Allah, jok sampai ya kita dirawat jalan, bos kita jalan-jalan. Jok sampai. Biasa saja. Sing dimakan paling ya sak piring. Cok ngoyo-ngoyo. Biasa saja. Dreichman on that please. Kita menempatkan saja. Wayai kerja, wayai turu. Wayai kelon. Proporsional. Wayai ngaji. Ngono ae. Tidak mau pusing kalau saya. Urusan rumah, ya rumah sudah. Jangan urusan kampus dibawa ke rumah, pusing kita. Wah ya istirahat total wes. Itu namanya orang cerdas ya. Orang cerdas. Wa illa fala yalumanna. Wa illa kalau tidak, wa illa moko kalau le ora ya, kalau lamun ora, kalau enggak apa maksudnya? Enggak mau badan kita ini tidak dikasih haknya, tidak dipenuhi haknya. Badan kita ini punya hak istirahat, ya kan? Punya hak untuk dimanja-manja, punya hak untuk diminumin vitamin, punya hak untuk dirawat ke dokter, punya hak untuk diservis. Bagaimana cara nyervisnya? Ya beli sate, gulai, menyehatkan. Jangan katut-katutan fitnahnya dokter-dokter kafir Belanda dulu. Memfitnah, mengkambing hitamkan kambing, padahal banyak kambing putih. Itu dokter-dokter kafir itu dulu mengkampanyekan kambing, kolesterol macam-macam itu agar supaya umat Islam ini tidak menjalani sunnah Kanjeng Nabi. Tidak ada yang mudorot apa yang dilakukan Rasulullah itu. Nabi itu kesukaannya daging kambing daripada daging-daging yang lain. Apa yang disukai Rasulullah berarti tidak akan mudorot, tidak akan bahaya. Saking bagusnya daging kambing, sampai-sampai Ismail diganti dengan kambing oleh malaikat Jibril. Seandainya yang terbaik petek, Jibril akan membawa petek jago. Kalau seandainya daging terbaik itu unta, maka Jibril dulu bawa unta dari surga. Ternyata kenyataannya Jibril mengganti Ismail itu dengan kambing. Kambinglah yang the best. Ya, kambing. Kemudian itu difitnah oleh dokter-dokter kafir Belanda dulu. Biar umat Islam ini tidak cerdas. Sebab daging kambing itu mencerdaskan. Orang lain dilarang, awake dhewe nyembelih kambing. Ya koclok kan. Koclok nih. Kita dipenging tapi mereka memakannya. Tak kasih tahu dalam pengajian ini ya. Perhatikan benar. Kambing terbaik. Daging terbaik itu adalah kambing. Makanya sunnah akikoh pun kambing. Sampai nyembelih sapi, ya sah-sah saja, tapi nilai kesunnahannya nggak ada, nggak dapet. Mentang-mentang orang kaya, anaknya lahir, langsung disembelih onta telu, sapi loro. Untuk syukuran akikoh.
pahala nilai akikohnya tidak dapat. Dia cuma dapat pahala sedekah. Paham ya? Ini saya kasih tahu ini. Tapi jangan bilang-bilang ini rahasia. Daging terbaik adalah daging kambing yang selama ini kita termakan fitnah. Tidak mungkin sesuatu yang disukai oleh Rasulullah itu mudarat, membahayakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada something wrong. Something wrong. Ada yang salah. Sekali lagi, Jibril pun mengganti Ismail dulu dengan kambing. Rasulullah sukanya kambing. Akikoh pun disunahkan kambing. Kenapa kok ndak onta? Kenapa ndak sapi? Kenapa ndak petek? Nah, ini dipikir, kayak gini ini dipikir. Itu dalam rangka apa tadi? Menjaga kepala. Menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya. Itu juga makna dari rasa malu pada Allah itu. Pikiran yang selalu positif. Pikirannya selalu positif. Jangan ngeras. Pikirannya selalu pikirannya juga harus selalu husnudzon, baik pada Allah, pada Rasul, pada guru, pada orang tua kita. Husnudzon yang diajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan seseorang atau umatnya itu suudzon, itu tidak pernah. Tidak pernah. Kadang-kadang sesuatu yang sudah nampak di mata, ya, nampak sudah di mata ini sudah nampak. Kadang-kadang itu keliru. Yang sudah nampak di mata itu loh, kadang-kadang keliru. Keliru. Itu loh dahsyatnya suudzon itu, Pak. Keliru kadang, Masya Allah. Apa maneh gak ketok sik jarene. Udah ngomongin uang. Iya ta Cak, iya. Sampeyan ero dhewe lho jarene kok. Ngene sik jarene lho. Masih katanya itu loh. Sudah perkemi. Apa perkemi? Persatuan Kemeruh Indonesia. Artinya sok tahu. Ya, jadi selalu memikirkan, menjaga kepala dan menjaga apa yang dipikirkannya. Wa batnuhu wa ma fiha. Wa ma fih. Menjaga perut dan apa yang ada di kandungannya. Apa maksudnya? Kembali ke tadi, menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Apa tadi? Mengkonsumsi yang halal, minum makan yang halal. Biar apa yang kita makan itu ya, yang hak sejatinya itu tidak hanya jadi ampas, tetapi juga jadi daging, darah, nanah, bahkan jadi mani. Dari saripati yang kita makan itu kalau halal, Masya Allah. Kan ada istilah Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya, pernah dengar doa itu ya? Nabi mengajarkan, ya Allah, rizkikanlah kepada kami rizki yang halalan, halal, thayyiban, baik. Apa baik yang dimaksud? Bergizi. Mubarakan, yang penuh berkah. Masya Allah.
Apalagi zikrul maut, ya, dan selalu menjaga malu itu mengingat kematian dan kehancurannya, ya tentunya. Orang itu kadang-kadang kalau jarang mengingat mati, itu kalau roda itu tidak ada remnya, ngeblong. Ngeblong itu, rong blong, remnya blong. Kenapa kira-kira? Karena dia tidak mengingat mati. Gara-garanya tidak zikrul maut. Sehingga dia kayak rem blong. Tapi kalau kita ingat, ya, kita ingat kematian. Iya ya, hidup ini tak lama, hidup ini tak akan lama, hidup ini sebentar. Untuk apa nyolong-nyolong, ngentit-ngentit? Ngerti ngentit ya? Nyolong barang cilik itu ngentit. Kalau nyolong barang gede, sapa ngomong ngentot, no? Ya nyolong, mencuri, ya, mencuri. Kalau orang itu hubbul akhirah wa tarkud dunya, kalau selalu menginginkan kemewahan akhirat, tentu dia akan meninggalkan kemewahan dunia. Dunia ini tidak perlu mewah-mewah, yang penting ada gitu. Biasa-biasa saja. Itu ya, diantara dikatakan malu kepada Allah itu, dia kalau sampai mencapai tingkat derajat hubbul akhirah, mencintai akhirat. Kalau sampai dia menggunakan unggulan, ya, mencintai akhirat dan meninggalkan kedunyanannya, tapi juga dia itu mencintai akhirat dengan memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak sangu untuk akhirat. Itulah yang juga disebut dengan malu kepada Allah. Nah ini, wa kana al-Fudail rahimahullahu taala Al-Fudail pernah berkata, khamsun, kok harus dibuka kalau saya baca gitu. Loh, enak. Wa kana al-Fudail rahimahullahu ta'ala yaqulu khamsun min alamati syaqa al-qaswatu fil qalbi wa jumudul aini wa qillatul haya warrughbatu fid dunya wa tulul amal.
Jelas nih ya. Coba inta. Nah, oh ini tak tutuin. Apa? Ini. Wa kana al-Fudailu rahimahullahu yaqul. Pak Fudail ini berkata, khamsun min alamatis syaqa. Ada 5 perkara yang termasuk tanda-tanda syaqa. Apa syaqa? Kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Ada 5 tanda-tanda orang itu sengsara. Yang pertama ini apa? Al-qaswatu fil galbi. Apa? Keras. Hatinya ini keras. Ya Allah. Hatinya keras. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hati keras? Ya. Kenapa hati keras? Kurang 5 menit, Mas. Kurang 5 menit. Soalnya saya jam 5 harus segera karena pindah ceramah. Di sini asar tadi. Ya karena memang hujan. Belum lagi sampean perang dengan macet. Dimaklumi. Ini judulnya selalu memiliki rasa malu dan adab kepada Allah. Ciri-ciri katanya Fudail, ciri Syekh Fudail, ini ciri-ciri tanda-tanda orang sengsara itu 5. Yang pertama, apa tadi? Al-qaswatu fil galbi, keras hatinya. Keras dalam hatinya. Yang kedua, apa tadi? Wajumudul aini. Apa? Kering mata airnya. Tidak pernah nangis, tidak pernah takut kepada Allah, ya. Sehingga kebekuan mata. Nah, diantaranya juga yang ketiga adalah wakillatul haya, sedikit rasa malunya, sedikit rasa malu kepada Allah. Tidak sholat sudah tidak malu lagi, dianggap biasa. Nggak jamaah itu sudah dianggap biasa. Mesti ini harus malu. Tidak puasa mesti ini malu pada Allah. Terbukanya aurat itu mestinya malu kepada Allah. Nenek saya dulu, saya bolak-balik cerita nenek saya. Dulu nenek saya, ibunya ibu ya. Itu dulu mudanya kayak artis India itu. Nenek saya pada zamannya cantik. Itu kalau apa namanya, seweke kesingkap angin terus kelihatan betisnya, itu nangis. Malunya kepada Allah, padahal tak sengaja. Itu model-model gitu itu zaman dulu itu. Sekarang bukan betis. Ya Allah. Sekarang bukan betis yang tersingkap. Pupu memang disumanggakno. Jenenge puler, pupu diler. Di mana rasa malunya pada Allah itu loh? Saya juga heran. Nah, itu kalau rasa malu seperti itu sudah tidak ada, dicabut rasa malunya,
khawatir sebentar lagi imannya katut. Kalau sudah imannya katut, mati. Berarti mati tidak membawa iman. Itu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Jangan sampai umatnya koyok ngono. Jangan sampai umatnya Rasulullah itu jangan sampai seperti itu. Yang keempat, warraghbatu fid dunya, mencintai dunia sehingga dia takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu namanya penyakit wahan yang akan menimpa di akhir zaman kepada umat Nabi Muhammad. Ini sudah terjadi atau masih sudah lama terjadi? Orang-orang semakin mencintai dunia sehingga dia takut mati. Yang kelima, watulul amal. Watulul amal. Apa? Panjang angan-angan. Watulul amal dan panjang angan-angan. Watulul amal dan panjang angan-angan. Wiritannya, jikalau, andai kata, seandainya, seandainya, andaikan aku. Wah, itu wiritannya. Andaikan aku, wah ngono, beli perumahan di Deprima, duwe limo, misalnya, tapi tidak mau kerja, itu namanya wiritannya andaikan, seandainya, dan lain sebagainya. Maka itu yang termasuk tanda dari kesengsaraan karena tulul amal, karena panjang angan-angan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama di The Prima FM. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Sudah lewat 5 menit kalau di sana. Ada yang ditanyakan? Halo? Silakan. Mumpung ketemu. Bebas pertanyaannya, tidak harus sesuai dengan materi. Bebas. Ada yang bertanya? Ada? Bebas asal sopan. Oh ya, oke, yang belakang yang ngaco. Oh, kukur. Bismillahirrahmanirrahim, ditiru. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wassalama wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunya